dengan cepat, dan setiap pergantian itu butuh waktu yang ekstra atau butuh energi yang ekstra. Nah, gue bakal kasih beberapa tipsnya. Yang pertama itu gunain time blocking. Yang kedua, kalian bisa ngeprioritaskan tugas yang deadline-nya jauh lebih dahulu. Ketiga, kalian bisa fokus total di satu tugas selama 25 sampai dengan 45 menit. Jadi jangan multitasking ya teman-teman, jangan coba untuk multitasking. Karena dulu aku juga jujur aku pernah ya waktu itu Zoom. Jadi Zoom sambil ngerjain suatu hal. Itu kayak benar-benar nggak bisa, kayak nggak ada aja outputnya. Rahasia yang kedua adalah kenali pola tidur yang strategis. Gue punya teman kuliah yang selalu seger dan produktif gitu. Ternyata dia tuh punya siklus tidur sesuai dengan alamiah tubuhnya. Dan gue pernah ngerasain itu waktu SMA. Jadi ketika SMA tuh gue punya sleep timing yang memang sudah teratur, terjadwal jam 10. Dan gue akan bangun itu secara alamiah di jam 2 pagi. Bagus banget, tapi sekarang habitsnya itu udah jauh berbeda saat gue di kuliah, karena semua timeline itu ngerasa gue berantakan banget. Tapi ya pelan-pelan gue akan coba untuk mempelajarinya lagi, bisa efektif saat di SMA. Dan penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine menunjukkan bahwa tidur yang berkualitas itu bisa meningkatkan produktivitas sampai dengan 60%. Bukan dari soal berapa lamanya kita tidur, tapi seberapa berkualitasnya kita tidur. Gue bakal kasih beberapa tips mengenai kualitas tidur. Tips praktisnya adalah tidur antara jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Hindari juga gadget di malam hari, minimal 1 jam sebelum kalian tidur. Nah, yang ketiga adalah ciptakan ruangan tidur yang nyaman dan yang pastinya adalah gelap, remang-remang atau gelap, terserah kalian sih, intinya jangan terlalu terang. Yang ketiga adalah manajemen energi, bukan manajemen waktu. Masalah terbesar generasi sekarang ini karena mereka tuh fokus di jam kerja tapi bukan di energi mereka. Menurut buku Peak Performance karangan Bert Stallberg, produktivitas itu soal gelombang energi, bukan jam konstan. Dan tips praktisnya adalah kenali jam produktif lo. Ya misalkan lo produktif di jam berapa aja. Kayak gue nih, misalkan gue tuh selalu nge-self develop bahwa diri gue tuh produktif di jam antara jam 4 sampai jam 6 pagi atau antara jam 2 sampai jam 4 pagi, itu produktivitas gue. Kemudian kalian bisa kombinasiin kerja intens dengan istirahat dulu yang aktif. Kalau kalian ngerasa nggak produktif di suatu jam, kalian bisa lakuin itu untuk istirahat diri lo. Karena percuma ketika lo maksain diri di jam bukan produktivitas lo akan ngerasa bahwa nggak ada output yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga adalah lakuin aktivitas yang menyenangkan. Kalau misalkan lo harus terpaksa ngelakuin hal yang gak menyenangkan, kalian bisa compare aktivitas yang kalian sering lakukan atau hobi kalian dengan aktivitas yang mungkin menjadi kewajiban kalian. Rahasia yang keempat adalah teknologi sebagai alat, bukan majikan. Smartphone itu punya dua sisi mata pisau, bisa jadi pembunuh produktivitas atau jadi alat akselerasi. Studi dari University California menunjukkan bahwa rata-rata orang itu menggunakan gadgetnya 3-4 jam hanya untuk scrolling media sosial. Di highlight adalah hanya untuk scrolling media sosial. Gue bakal kasih tips praktisnya. Yang pertama adalah lo bisa gunain aplikasi pembatas waktu. Ada beberapa aplikasi yang mungkin gue kasih tahu di sini kalau gue nggak lupa ya. Nah, kalian bisa nanti matiin notifikasi yang nggak penting dan atur ulang juga light out smartphone kalian. Bikin hal-hal atau kalian tuh bisa naruh aplikasi-aplikasi ke Instagram, TikTok itu lebih tersembunyi, karena ketika ada sosial media tersebut lo akan jauh cepat ngedistraksi. Dan rahasia yang kelima adalah komunitas dan akuntabilitas. Produktivitas itu bukan soal kerja sendiri. Kekuatan komunitas itu luar biasa, teman-teman. Gue bergabung di beberapa komunitas online yang mengenai pengembangan diri, dan hasilnya adalah motivasi itu akan jauh lebih naik. Perspektif itu juga melebar dan produktivitas juga meningkat. Lo tak punya teman gak sih kalau misalkan lo tuh ngelakuin sesuatu bareng teman lo gitu kan? Mereka akan kejar-kejaran gitu, karena itu akan termotivasi terus. Ketika dia udah mencapai di suatu titik, lo akan termotivasi untuk mencapai titik yang lebih tinggi. Itu adalah motivasi. Dan pastinya ketika lo nggak punya teman yang sefrekuensi dengan kalian ataupun nggak selaras dengan diri kalian sendiri, lo bisa aja ngalamin demotivasi. Intinya ya pinter-pinter deh milih teman dan partner. Kalau misalkan lo nggak punya, ya lo bisa gabung sama grup diskusi, komunitas, karena sekarang tuh banyak banget komunitas gratis di luar sana dan bisa ngembangin diri lo. Jadi gimana? Kelima rahasia ini tuh bukan sekedar teori, tapi udah dibuktikan. Produktivitas itu dibangun, bukan kebentuk. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Bye bye. In the next video, I will to
talk about achievement or anything yang bisa ngupgrade diri kalian jauh lebih baik. Dadah!